Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas 9 kita belajar tentang bab yang ketiga, yaitu tentang pewarisan sifat. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi yang sebelumnya ya, yaitu tentang bagaimana itu DNA, RNA. Coba kita kilas balik dulu ya. Coba kalian buka buku paketnya, mulai dari yang pertama. Kalian pernah melihat gak kenapa hidung kalian itu mirip bapak kamu, atau rambutnya hitam atau ikal mirip salah satu orang tua kamu? Itu kenapa? Karena sifat atau ciri yang ada pada setiap orang adalah warisan dari orang tuanya yang kita kenal sebagai materi genetik. Nah, materi yang berperan dalam materi genetik adalah asam nukleat. Nah, asam nukleat ini dalam tubuh kita, yaitu yang berperan sebagai materi genetik adalah DNA atau DNA dan RNA. DNA itu singkatannya apa? Deoksiribosa atau deoksiribonucleic acid. RNA ribonucleic acid. Nah, DNA ini akan mempengaruhi sifat atau yang menentukan ciri setiap makhluk hidup yang akan kita kenal sebagai gen. Di mana gen itu berada? Gen itu berada di DNA. DNA itu terletak di mana? Di inti sel. Nah, DNA adalah untaian yang sangat panjang. Bentuknya itu double helix. Dan dia melilit pada protein yang disebut dengan protein histone. DNA seluruh rangkaiannya itu kita kenal sebagai kromosom. Nah, kromosom ini yang akan membelah. Lihat di buku paket halaman 122. Kita lanjut, ada struktur DNA dan RNA. Dilihat halaman 123. Di DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang membentuk helix atau berbentuk ulir. Kalau RNA, dia itu tidak serumit DNA. Dia itu rangkaiannya lebih pendek. Nah, ada masing-masing basa nitrogennya. Pada DNA kita kenal sebagai 4 basa nitrogen, yaitu adenin yang berpasangan dengan timin, lalu ada guanin yang berpasangan dengan sitosin. Jadi AT, GC. Lalu basa timin dan sitosin dikenal sebagai basa pirimidin. Pada RNA tidak terdapat nitrogen timin. Pada nitrogen timin, RNA digantikan oleh nitrogen urasil. Nah, ini akan kalian pelajari lebih lanjut bagaimana itu transkripsi, bagaimana itu hubungan DNA dan RNA-nya. Ini akan dipelajari lebih lanjut di materi kelas 12 di SMA. Nah, yang akan kita bahas adalah bagaimana yang sederhana dulu. Sifat itu diturunkan. Ya, yang kita kenal sebagai dengan pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu yang kamu tahu adalah orang tua menurunkan sifat kepada anaknya. Coba buka buku paket halaman 128 dan ada 129. Di situ ada macam-macam istilahnya. Sudah Ibu ringkas. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu yang mempelajari ini semua adalah dalam cabang ilmu biologi adalah genetika. Cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang tata cara penurunan sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya. Istilah-istilah genetikanya sudah Ibu rangkum. Yang pertama ada gen. Apa itu gen? Segmen tertentu DNA yang ada di kromosom ya, yang menentukan sifat keturunan tertentu. Misalkan kamu rambutnya ikal, rambutnya hitam, lalu kulitnya putih atau hitam eksotis. Nah, itu yang menentukannya adalah DNA. Makanya kalau ada anak kandung yang hilang beberapa tahun, bisa diketahui dari orang tuanya yang mana, uji DNA, kayak di sinetron.
Lalu ada kromosom. Kromosom itu apa? Faktor pembawa sifat keturunan dari induk kepada anaknya. Di dalam kromosom itu ada apa? Ada gen. Gen itu di mana? Di DNA. Lalu ada istilah parental atau P ya, istilahnya induk. Lalu ada filial, kita singkat dengan F, keturunan. Nah, nanti kita akan kenal namanya keturunan generasi pertama atau keturunan generasi kedua. F1 yang pertama, F2 untuk yang kedua. Lalu ada genotip. Genotip adalah sifat yang dibawa oleh gen, tidak tampak dari luar. Biasanya dia itu dilambangkannya dengan huruf-huruf ya. Ada yang huruf besar dan ada yang huruf kecil. Huruf besar itu namanya dominan, kalau yang huruf kecilnya adalah resesif. Nanti kita bahas selanjutnya. Lalu ada fenotip. Fenotip itu yang sifat yang tampak dari luar. Misalkan hitam, kan kelihatan tuh hitamnya. Lalu ikal, tinggi, berarti itu fenotipnya, yaitu yang nampak dari luar. Lalu ada dominan, sifat yang lebih kuat atau banyak muncul dari keturunan. Dominannya misalkan mamah kamu tinggi, bapak kamu pendek, ternyata kamu tinggi, berarti mamah kamu itu dominan tingginya. Resesif, sifat yang lemah atau yang muncul, yang lebih sedikit yang muncul pada keturunan. Atau yang disebut dengan sifat yang kalah ya. Lalu ada intermediate, yang sifat yang sama-sama kuat muncul pada keturunan. Misalkan mama kamu rambutnya lurus, bapak kamu rambutnya ikal, ternyata ikal keriting. Ternyata kamu jadinya nggak lurus, nggak keriting, ya agak bergelombang. Itu namanya intermediate. Atau ada kucing warna hitam dikawinin sama putih, jadi warnanya abu-abu. Bisa tinggi, pendek, sedang, itu namanya intermediate. Nah, lalu semi dominan, pasangan gen yang berinteraksi memunculkan sifat. Nah, kita bahas yang sebelumnya tadi, yang homozigot adalah yang dominan. Kita gambarkan homozigot itu seperti huruf-huruf seperti ini ya. Kalau dia dominan atau homo sama, hurufnya besar semua. Nah, ini dipasangkan seperti ini. AA, KK, MM. Ini tergantung penulisan saja ya. Ada homozigot resesif. Lawannya yang besar-besar ya kecil-kecil nih, tapi dia huruf kecil semua. Tapi homozigot. Ada lagi yang heterozigot. Nah, heterozigot adalah pasangannya get yang tidak sama kuat. Jadi kalau yang ini kan kuatnya yang ini A besar. Ini yang kalahnya A kecil-kecil. Nah, kalau yang ini enggak, tengah-tengah, ada A besarnya, ada A kecilnya. K besar, K kecil. Ada galur murni. Organisme dengan genotip homozigot biasanya dominan. Misalkan tanaman berbatang tinggi dikawinkan dengan tanaman berbatang rendah. Ternyata hasilnya tinggi semua. Berarti ini galur murni, artinya dominan yang menang. Enggak jadi sedang, tapi tinggi semua hasilnya. Itu namanya galur murni. Backcross, persilangan antar F1 dengan induknya yang dominan. Berarti F1 yang sudah dihasilkan dikawinkan lagi nih dengan induknya. Nah, itu namanya backcross. Lalu test cross, persilangan antara F1 dengan induknya yang resesif atau yang kalah tadi ya. Ingat, dominan yang menang, resesif yang kalah ya. Yang pertama kita lihat di buku paketnya ada persilangan atau hibrida. Ini kita kenal sebagai Bastar. Ada macam-macam ya. Ada persilangan monohibrid, dihibrid, trihibrid. Lalu ada penyakit menurun pada manusia. Yang kita akan bahas minggu ini adalah tentang persilangan monohibrid atau persilangan dengan satu sifat beda. Jadi hanya satu sifat beda saja ya yang kita munculkan. Sebenarnya kan sifatnya banyak ya dalam tubuh manusia atau dalam tubuh makhluk hidup. Nggak cuman tinggi doang, nggak cuman warna doang, nggak cuman bentuknya saja, warnanya saja, tapi banyak sebenarnya. Tapi kita pelajarin dulu yang satu sifat beda. Yang itu namanya yang monohibrid ya. Yang ini nih. Ini satu sifat beda.
Satu sifat beda. Kalau yang di 2 sifat beda. Ini 3. Contoh, ada tumbuhan berbunga kuning persilangan dengan satu sifat beda ya, disilangkan dengan tumbuhan berbunga merah. Ada kucing berbulu putih kawinkan kucing berbulu hitam. Rambut berambut keriting kawin dengan rambut berambut lurus. Berarti hanya satu sifat bedanya. Yang ini warna bunga, yang ini warna bulu, yang ini bentuk rambut. Berarti hanya satu sifat beda saja. Kita lihat. Persilangan monohibrid dominasi penuh. Persilangan satu sifat di mana satu resesif terkalahkan oleh tertutupi oleh sifat dominan. Bila ada 2 gen resesif dan gen dominan muncul bersama-sama, maka sifat resesif tidak muncul atau kalah. Yang pertama adalah monohibrid yang berdasarkan si bapak genetika yang kita kenal sebagai hukum 1 Mendel. Nah, yang pertama kali mencetuskan si materi genetika adalah si Gregor Mendel. Gregor Mendel ini dia seorang ahli botani meneliti tentang tanaman yang namanya adalah kacang kapri. Kenapa sih dia milih kacang kapri? Karena ciri-cirinya mudah dibedakan, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan silang, daur hidupnya yang sangat singkat atau relatif pendek, menghasilkan keturunan dalam jumlah banyak. Nah, Mendel juga disebut dengan teori penurunan sifat yang disebut dengan hukum Mendel. Sehingga saat ini si Mendel ini kita kenal sebagai bapak genetika. Pertama kali dia menyilangkan tanaman kapri, bunganya ungu dengan bunganya putih. Ternyata keturunan pertamanya warnanya ungu semua. Berarti ungu dominan terhadap putih. Ungu yang menang. Jika keturunan satu disilangkan menghasilkan keturunan kedua. Jadi si keturunan pertama si ungu dengan ungu lagi dikawinin nih. Ternyata menghasilkannya perbandingannya ungunya 3, putihnya 1, berarti 3:1. Nah, ini yang disebut dengan hukum 1 Mendel atau hukum segregasi. Ini salah tulis ya. Segregasi, bukan segresi nih. Hukum segregasi. Hukum segregasi atau hukum persilangan bebas. Artinya apa sih? Pada waktu pembentukan gamet itu apa sih? Dari diploid yang dari berpasangan, si gennya itu menjadi tidak berpasangan. Itu yang disebutnya gamet. Terjadi segresi atau pemisahan alel atau variasi gen secara bebas dari diploid menjadi haploid. Contoh ya, ini caranya. Tanaman kapri bunga ungu disilangkan dengan tanaman kapri bunga putih. Bagaimana kan perbandingan keturunannya sampai F2. Kita tulis dulu P, yaitu parental. Kita tulisnya P. Bunga ungu, bunga putih. Ungu dominan, U besar putih, yang resesif, yang kalah. U kecil. Gamet. Dari yang tadi berpasangan, kita pecah menjadi tidak berpasangan.
Karena dia U-nya sama-sama ada 2, U dan U, kita tulis saja 1 U saja karena sama. Ini U kecil, kita tulis aja U kecilnya 1. Kita kawinkan U besar, U kecil. Jadi U besar, U kecil. Lalu fenotipnya apa? Yang munculnya itu warnanya ungu. Nah, ini namanya F1 atau keturunan 1. Lalu ada P2. Apa itu P2? Parental 2. Parental 2 itu biasanya F1 dikawinkan dengan F1 lagi. U besar U kecil dikawinkan dengan U besar U kecil. Ini sama-sama ungu ya. Ini sama-sama ungu. Ini sama-sama ungu. Nah, dari yang F1 ini yang tadi dihasilkan ya. Dikawinkan. Lalu menghasilkan gamet apa? U besar, ada U besar dan ada U kecil. Kita tulis U besar, U kecil. Ini juga sama, ada U besar, ada U kecil. Kenapa ditulis dua-duanya? Karena dia berbeda. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, berarti ada yang dominan, ada yang resesif. Lalu bagaimana F2-nya? Nah, kita tulis. Biasanya kita tuliskan dengan tabel. Ada U besar, U kecil, U besar, U kecil. Kawin ini. Silangkan U besar, U besar. Kalau U sama U besar berarti apa sifatnya? Ungu atau putih? Yang dominan. Ungu. Ini ungu. U besar, U kecil. U besar, U kecil. Masih dominan, masih menang yang ada U-nya, yang ada dominannya. Jadi ungu. U besar, U kecil. Sama, masih ada yang dominannya. Masih sifat yang dominan yang menang. U kecil, U kecil, U kecil. Berarti dia sifat yang resesifnya atau yang tidak dominannya apa? Putih. Karena tidak ada huruf besarnya ya. Berarti perbandingannya seperti apa? Perbandingan genotipnya atau gen-gennya ya. Ada U besar, ada U kecil, U besar, U kecil, U kecil. 1 banding 2 banding 1. Fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang dapat terlihat oleh kita. Berarti yang dapat terlihat oleh kita adalah hanya warna. Warnanya apa? Ungu dan putih. Nah, berapa perbandingannya? 3 banding 1. Karena apa ini? Ini ungu. Duanya juga tadi ungu. Yang ini putih. 1 tambah 2 berapa? 3. Nah, berarti ini 3. Ding 1. Paham ya? Ini namanya galur murni. Jadi sifat dominan yang menutupi sifat resesif. Ada sifat resesif tapi hanya kemungkinannya 1 saja. Lebat dominannya lebih besar, 3 dibanding 1. Ini persilangan monohibrid galur murni menurut hukum 1 Mendel. Tetapi pada kenyataannya gak semua itu sifat dominan yang menang. Contohnya, rambut kamu hitam, lalu orang tua kamu rambutnya putih, salah. Masa hitam sama putih? Kan rambutnya lurus sama rambutnya keriting. Ternyata rambut kamu nggak lurus, nggak keriting kan, bergelombang. Nah, itu namanya semi dominasi atau intermediate. Lebih gampangnya bunga. Bunga ada yang warnanya merah, dikawinin sama warnanya putih. Nggak semuanya warnanya akan galur murni yang menang si merah karena dia lebih dominan. Tidak, ternyata yang lebih banyak muncul ternyata warnanya pink. Nah, ini namanya disebut dengan sifat intermediate atau di tengah-tengah ya. Sifat di mana itu sifat beda di mana sifat resesif dan sifat dominan saling mempengaruhi ya. Merah sama putih dicampurin jadi pink atau merah muda. Sifat keturunannya merupakan antara sifat kedua gen induknya. Contoh, yang tadi Ibu bilang, ada bunga merah dikawinkan dengan bunga putih, disilangkan ya. Lalu gametnya M besar karena di sininya hanya M. Nah, ini M. Ini M, berarti M.
Ini putih, M kecil, berarti gametnya hanya M kecil saja. Gak usah ditulis M-nya 2 kali, gak usah, karena dia sama-sama. Lalu keturunan 1 atau F1. Kita kawinkan saja. M besar, M kecil. Ini warnanya jadi apa? Merah muda. Atau pink. Nah, kita kawinkan. M besar, M kecil. Yang tadi ini. Merah muda. Merah muda. Lihat, di F2 ada parental 2 adalah F1 dikawinkan dengan F1. F1 dikawinkan dengan F1. Ya. Parental 2 atau orang induk kedua. Lalu gametnya, karena dia ada M besar, M kecil, kita tuliskan saja. Ada M besar, M kecil. M besar, M kecil. Kita kawinkan. F2-nya bagaimana? Kita buat tabel lebih mudahnya. M besar, M kecil. Yang tadi, yang pertama. Lalu M besar, M kecil. M besar. Berarti tadi apa yang menangnya? Merah. M besar, M kecil tadi apa? Merah muda. Yang ini apa? M besar, M kecil. Merah muda. M kecil. Putih. Karena dia resesif. Huruf kecil semua ya. Sifat yang kalah. Berarti perbandingan fenotipnya, genotipnya gimana? M besar 1. M besar, M kecilnya tadi ada 2. M kecilnya tadi ada 1. Tadi ini apa? Merah. Ini merah muda. Yang ini putih. Berarti sifat yang nampaknya atau fenotipnya yang tadi Ibu bilang. Tuh, merah muda, dan putih. Berapa perbandingannya? 1:2:1. Nah, sifat yang merah muda yang ini adalah yang kita kenal sebagai sifat intermediate. Atau yang sifat dominannya ini dengan sifat si resesifnya ini sama-sama saling mempengaruhi. Tidak ada yang dominan. Yang disebut dengan intermediate. Paham ya? Tugas kalian. Yang pertama, tanaman berbatang tinggi, T besar, dominan disilangkan dengan tanaman berbatang pendek, T kecil. Tuliskan hingga F2. Berarti ini masih galur murni ya. Sifat tingginya masih mengalahkan sifat pendeknya. Ya, galur murni, tidak ada yang intermediate. Beda yang kedua, HH dikawinkan dengan kucing berbulu putih, H kecil. Ternyata menghasilkan F1-nya, kucingnya warnanya abu-abu, H besar, H kecil. Berarti dia intermediate. Berarti tidak galur murni ya, tidak dominannya tidak mengalahkan yang resesifnya. Bagaimanakah dengan F2-nya? Tulis hingga perbandingan genotip dengan fenotip yang tadi sudah Ibu jelaskan dan Ibu contohkan. Paham? Jika ada yang masih kurang paham, bisa ditanyakan langsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.